Baca sejarah. Kisah kocak penangkapan DNI di balik lemari. Setelah gagalnya pemberontakan G30S PKI yang menewaskan 7 jenderal, berbagai elemen masyarakat di seluruh Indonesia melakukan unjuk rasa besar-besaran. Mereka menuntut agar Partai Komunis Indonesia atau PKI dibubarkan. Dalam situasi politik dan keamanan yang semakin genting, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau lebih dikenal Super Semar kepada Letjen Soeharto. Bermodalkan surat perintah tersebut, Letjen Soeharto mengambil berbagai langkah untuk menstabilkan kondisi politik dan keamanan negara. Salah satu langkah penting yang diambil adalah membubarkan PKI dan menangkap para anggotanya, termasuk tokoh-tokoh utama partai tersebut. Banyak di antara mereka yang ditangkap bahkan dibunuh tanpa melalui proses pengadilan. Namun, dari banyaknya peristiwa penangkapan, ada sebuah kisah yang cukup menggelitik dari penangkapan tokoh utama PKI, yakni Dwipo Nusantoro Aidit atau lebih dikenal dengan DN Aidit. Pengagung Pangeran Diponegoro ini merupakan ketua Komite Sentral PKI dan juga menjabat Menteri Koordinator atau Menko di bawah pemerintahan Soekarno. Aidit akhirnya ditangkap di Solo pada 22 November 1965 setelah sebelumnya bersembunyi di rumah Harjo Martono alias Kasim. Penggerebekan pertama yang dipimpin oleh Harjito tidak membuahkan hasil meskipun rumah tersebut telah digeledah habis-habisan. Pihak keamanan yakin bahwa Aidit masih berada di rumah itu, sehingga pengintaian tetap dilakukan oleh Letdaning Prajitno dan pasukannya. Setelah dilakukan tekanan dan interogasi, Kasim akhirnya mengakui bahwa Aidit bersembunyi di kamar belakang, tepatnya di dalam sebuah lemari. Informasi tersebut ditindaklanjuti dengan penggerebekan kedua. Cerita lucu terjadi saat Letdaning Prajitno memeriksa lemari pakaian di kamar tersebut. Ia merasa ada sesuatu yang janggal, seperti ada seseorang yang sedang bernafas dari dalam lemari. Ini baju digantung atau manusia yang digantung, pikirnya. Ternyata Aidit berdiri bersembunyi di balik deretan pakaian gantung di dalam lemari, tepat di depan sebuah pintu rahasia. Dengan sigap, Letdaning Prajitno menyingkap pakaian tersebut sambil mengarahkan senjatanya kepada Aidit. Terjadilah percakapan unik. Angkat tangan, keluar dan menyerah. Perintah sang prajurit. Ya, kamu tahu saya Aidit? Tanya Aidit. Baik, Bapak sekarang saya tangkap, jawab prajurit. Aidit mencoba menggertak. Nanti dulu, jangan asal tangkap. Saya ini Menko. Kamu tidak berhak menangkap saya. Sang prajurit yang berasal dari Kertosuro, Jawa Tengah, mendengar ucapan Menko dan menafsirkannya sebagai Mengko. Ya, dalam bahasa Jawa berarti nanti. Dengan tegas, prajurit itu membalas gertakan Aidit dengan bahasa Jawa. Mengko, kaiso, kudu saiki. Dalam bahasa Indonesianya artinya nanti, tidak bisa harus sekarang. Akhirnya Aidit pun digiring keluar dan diamankan. Kisah ini tercatat dalam majalah Senakata terbitan Pusat Sejarah ABRI nomor 13 Januari 1992. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.